Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Bujukan kali ini kita berada di wilayah perbatasan antara Sidoarjo dan Pasuruan. Kedua wilayah ini cuma dipisahkan oleh sebuah sungai, yaitu yang kita kenal dengan sebutan Kali Porong atau Sungai Porong, di mana Sungai Porong ini merupakan percabangan dari Kali Brantas. Lika-liku kehidupan di delta Sungai Porong atau bantaran Kali Porong ini membuat rasa penasaran kami untuk bisa mengunjungi sebuah peradaban di kampung yang cukup unik, yaitu Kampung Konoan. Kampung yang ada di delta Sungai Porong ini termasuk kampung nokturnal, yang mana aktivitas penduduknya atau warganya dilakukan saat sore hari hingga dini hari. Aktivitas putaran ekonomi di kampung yang ada di sini berbeda dengan kampung-kampung atau desa-desa yang lainnya, karena aktivitas perputaran ekonomi di sini kebanyakan mereka ini adalah jualan dagangan, yaitu bacem. Bacem ini biasanya disebut dengan baceman, baik berupa minuman maupun makanan. Namun kebanyakan dan rata-rata penjualnya adalah penjual jajanan tempe tahu wolak-walik bacem. Sedangkan bahan dasar dari bacem minuman yang dijual di tempat ini biasanya terbuat dari ketan atau nira ataupun buah-buahan. Yang jelas minuman bacem ini sangat enak apabila difermentasi dengan ragi. Apalagi saat penyajian diminum dengan irama-irama dangdut, pasti semakin terasa lezat dan nikmat bila minum minuman bacem. Namun yang paling utama ialah jajanan tempe tahu wolak-walik yang ada di seputaran delta Sungai Porong ini pasti sangatlah gurih. Akhirnya setelah melewati jalanan penuh debu dan lika-liku, kita sudah sampai di jalan hitam, yaitu jalan aspal, untuk bisa menuju di Kampung Konoan, penjual tempe tahu wolak-walik bacem. Melewati kerasnya jalan hitam kota Sematisuri yang ada di seputaran Sungai Porong atau delta Porong ini, kita akan menuju ke sebuah kampung Konoan yang tak jauh dari sini. Yang sering datang ke Kampung Konoan ini merupakan kalangan dari bapake-bapake berprofesi sebagai sopir maupun bapake-bapake yang berprofesi sebagai petani kampung sekitaran sini, maupun emase-emase yang bekerja di seputaran tempat ini. Aliran Sungai Porong ini juga mengantarkan aliran dana-dana kenakalan yang masuk ke wilayah Kampung Konoan delta Kali Porong, sehingga putaran ekonomi di Kampung Konoan ini seperti roda-roda kendaraan yang ada di depan ini melintasi sebuah jalan raya. Kampung Konoan ini terbentuk semenjak terjadinya bencana, yaitu semburan lumpur lapindo, sehingga mematikan usaha pertanian maupun usaha industri-industri yang ada di seputaran tempat ini.
Tepat di ujung jembatan itu kita akan belok kiri untuk menuju sebuah kampung konoan penjual tempe tahu wolak-walik. Lanjut kita mencari keberadaan kampung konoan yang berada di delta Kali Porong atau bantaran Kali Porong. Sekitar kurang lebih 200 meter dari ujung jembatan, maka kita akan meluncur ke sebuah kampung kecil yaitu Kampung Konoan. Nah, tampak di depan itu sudah masuk wilayah Kampung Konoan, penjual tempe bacem. Tempe tahu wolak-walik yang dijual di seputaran tempat ini cukuplah murah meriah, berbeda dari tempat-tempat yang lain, sehingga banyak sekali pembeli-pembeli dari luar daerah. Barusan tampak terlihat embake-embake penjual tempe tahu wolak-walik di seputaran tempat ini, dan di ujung sana pun juga tampak pula mbak-mbake penjual tempe tahu wolak-walik yang dibacem. Tampak suasana di tempat Kampung Konoan ini masih sepi sekali, karena wajar bila kami datang ke sini di saat pagi hari, dan kampung ini biasanya beraktivitas mulai sore hari hingga dini hari, hingga disebut dengan kampung nokturnal. Oh iya, mengenai harga-harga tempe bacem wolak-walik yang dijual di tempat ini cukup bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Harganya pun akan berbeda apabila kalian ingin membungkus tahu tempe wolak-walik yang ada di tempat ini. Namun kami sarankan untuk bisa dimakan di tempat daripada dibungkus dimakan di luaran sana. Karena setelah pantauan kami masih sepi, nantinya kami akan datang kembali ke tempat ini saat sore hari, di mana kampung nokturnal ini membuka lapak-lapak penjual tempe tahu wolak-walik. Jadi sementara ini kami hanya memastikan titik-titik koordinat tempat embake-embake penjual tempe tahu wolak-walik, sedangkan untuk membelinya nanti sore saat semuanya sudah buka. Tempe tahu wolak-walik yang dijual di sini mulai bau terasi hingga bau kencur. Jadi banyak sekali macamnya dan banyak sekali rasanya. Jadi sangat rekomendasi datang ke tempat ini, dan jangan salahkan mereka para penjual tempe tahu wolak-walik, karena semua karena keadaan.